Kini saya ajak Anda untuk bergabung dengan Salam Pulungan di Pelabuhan Merak dan Dilami Aulia di rest area kilometer 57. Yang pertama kita menuju Salam untuk informasi terkini dari Pelabuhan Merak. Salam, hingga siang ini apakah kendaraan pemudik yang akan menyeberang masih padat? Ya, David dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini informasi dari yang kami dapatkan bahwa dari pantauan kami di lapangan untuk arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini terpantau ramai lancar. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan hingga sepanjang 5 km dan hingga menyentuh di pintu keluar gerbang tol Merak. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk saat ini antrian kendaraan hanya terlihat pada dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, di mana untuk antrian kendaraan ini terjadi karena kendaraan ini harus mengantri untuk bisa masuk ke dalam kapal. Dan untuk area kantong parkirnya sendiri di dermaga eksekutif saat ini juga sudah mulai terisi penuh. Artinya untuk arus lalu lintas ini masih bisa kemungkinan terjadi adanya lonjakan penumpukan ataupun juga lonjakan volume kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merak Banten ini. Karena memang informasi yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam untuk penumpang saja ini sudah ada lebih dari 181.000 penumpang yang sudah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara untuk total kendaraan ini mencapai lebih dari 44.000 kendaraan yang artinya hari ini kemungkinan akan jauh lebih tinggi mengingat untuk data dari PT SDP ini memperkirakan bahwa untuk lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan maupun juga untuk penumpang ini ada di angka 9%. Sementara untuk data real time-nya per hari kemarin ini masih berada di angka 6%. Artinya masih ada kemungkinan bahwa hari ini memang masih menjadi puncak arus mudik di hari kedua di Pelabuhan Merak Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa memang untuk waktu favorit yang menjadi waktu perjalanan favorit begitu bagi masyarakat atau pemudik ketika melaksanakan perjalanan mudik melalui di Pelabuhan Merak ini terjadi pada waktu gelap, terutama setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih yang banyak dilaksanakan oleh para pemudik untuk mulai melakukan aktivitas perjalanan mudiknya mulai dari waktu berbuka puasa. Tapi yang paling banyak dilakukan ataupun juga paling banyak volume kendaraannya ini terjadi setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa lonjakan peningkatan volume kendaraan yang ada di Pelabuhan Merak ini masih mungkin saja bisa terjadi karena memang masyarakat melakukannya pada waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari seperti yang terjadi pada hari ini. Misalnya saja pada waktu siang hari ini matahari ini bersinar kurang lebih di angka 30 derajat Celcius yang tentunya ini menghambat dari masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik sehingga memilih waktu perjalanan mudiknya pada waktu gelap. David. Baik, Salam. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian kita ke Dilami Aulia di kilometer 57. Bagaimana suasana terkini di rest area kilometer 57, Dilami? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Kalau memantau di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, di sini kendaraan pribadi masih mengantri ya di rest area. Dan memang kendaraan ini didominasi oleh kendaraan berplat B, di mana diindikasi sebagai pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik dari Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa ataupun ke arah Jawa Barat menggunakan atau keluar di gerbang tol Cikampek Utama, David. Kemudian kalau misalnya melihat tadi di jam 9 pagi sempat terjadi penutupan rest area untuk sementara waktu dikarenakan volume kendaraan di dalam ini sudah penuh, kemudian kantung parkir juga sudah penuh, sehingga tadi banyak sekali kendaraan yang diparkirkan di bahu jalan dan para pemudik ini lebih memilih untuk berjalan kaki ke kawasan rest area untuk beristirahat. Kemudian David dan juga pemirsa, dihimbau jika Anda lelah memang sebaiknya beristirahat di rest area selama 30 menit. Hal ini dilakukan dalam menghindari kepadatan nantinya di jalur utama. Kemudian memang rest area kilometer 57 ini jadi rest area favorit karena memiliki fasilitas lengkap mulai dari toilet, musola, taman bermain, kemudian tempat beristirahat, sehingga banyak sekali pengunjung yang bahkan menetap lebih dari 30 menit. Nah, hal inilah yang memang disayangkan
sehingga kembali dihimbau untuk beristirahat hanya sementara saja. Nah, kalau melihat dari rekayasa arus lalu lintas di tol 57 ya David ya, ini ramai lancar, namun memang terjadi peningkatan volume kendaraan dibandingkan hari kemarin. Hari ini ada 5.000 hingga 6.000 kendaraan yang melintas, sehingga pihak dari Korlantas masih memberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow, di mana awalnya dari kilometer 55 hingga kilometer 70, kemudian diperpanjang dari kilometer 36 hingga kilometer 70. Kemudian kami juga sempat memantau terjadi kemacetan di kilometer 48 hingga kilometer 57, karena tadi banyak sekali masyarakat yang memang kelelahan dan memilih untuk beristirahat di rest area. Namun di rest area 57 ini kembali penutupan dan juga pembukaan situasional melihat dari volume kendaraan yang ada, sehingga dihimbau untuk masyarakat melakukan istirahat di rest area lain selain dari 57. Apabila Anda menuju ke Bandung, bisa beristirahat di tol Cipularang rest area kilometer 88, dan apabila ingin ke tol Transjawa bisa beristirahat di tol Cipali kilometer 86 atau 102. Sementara demikian, David. Ya, baik Dilami, terima kasih untuk informasinya, dan Salam juga terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali ya rekan-rekan. Dan pemirsa, kini kami ajak Anda ke stasiun Pasar Senen untuk laporan terkini arus mudik di sana. Yasmin Atania akan melaporkannya untuk Anda. Pemirsa, moda transportasi kereta api masih menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi warga yang hendak melaksanakan perjalanan mudik di momen libur Lebaran 2026 ini. Terbukti di stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan saat ini terpantau ramai oleh para calon pemudik yang akan melaksanakan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api ke sejumlah wilayah. Adapun wilayah favorit seperti Surabaya, kemudian Semarang, Yogyakarta, Purwokerto hingga Bandung. Berdasarkan data terbaru dari PT KAI, untuk hari ini ada lebih dari 18.000 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah wilayah. Adapun secara keseluruhan untuk volume penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daup 1 Jakarta hari ini mencapai 52.330 penumpang, dan ini masih sifatnya dinamis. Jika berbicara terkait dengan puncak arus mudik di wilayah Daup 1 Jakarta, sejauh ini tercatat terjadi di hari kemarin 18 Maret 2026 ada sebanyak 53.576 penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daup 1 Jakarta. Namun bagi Anda pemirsa yang baru ingin berencana mudik menggunakan kereta api jarak jauh, jangan khawatir. Dari mulai hari ini sampai dengan 1 April 2026 masih tersedia sekitar 300.000 lebih tiket. Kemudian bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan mudik hari ini menggunakan kereta api juga diharapkan untuk datang lebih awal ke stasiun guna menghindari adanya keterlambatan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Ade Supriyatna, Ayus melaporkan. Selanjutnya kita menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada Nata Arman yang akan melaporkan untuk Anda. Pemirsa, terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar setelah diberlakukannya sistem one way atau satu arah pada kemarin, tepatnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan bisa Anda saksikan pemirsa, terkait dengan kondisi volume kendaraan memang bisa dikatakan masih meningkat. Namun untuk kepadatan ini sudah mulai agak renggang, dan bahkan kecepatan rata-rata antar kendaraan ini sekitar 60 sampai dengan 80 km per jam. Artinya tidak ada penumpukan kendaraan yang begitu signifikan seperti kemarin-kemarin. Dan memang jika kita bandingkan dengan kemarin, ini sangat kontras sekali. Karena mengapa ketika subuh kemarin ini sempat terjadi lonjakan antrian kendaraan yang begitu parah meskipun sudah diberlakukan sistem one way sepenggal. Namun tadi ketika pagi hari sampai dengan siang ini belum ada ditemukannya penumpukan atau antrian kendaraan yang sampai mengular bahkan sampai dengan berkilo-kilometer. Kemudian juga ada pun beberapa lokasi titik yang menjadi lokasi kemacetan. Yang menjadi sumber dari kemacetan sendiri adalah yang pertama gerbang tol, yang kedua adalah rest area, dan ketiga adalah terkait dengan musibah laka lantas. Adapun yang pertama seperti gerbang tol, banyaknya masyarakat yang tidak aware dan juga tidak memperhatikan saldo e-tol sebelum keberangkatan. Inilah yang menjadi permasalahan utama, karena idealnya dalam satu kali melakukan transaksi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik saja. Namun karena saldo e-tol tidak cukup sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dengan memakan waktu durasi 1 sampai dengan 2 menit. Diharapkan segala sesuatu harus dipersiapkan secara matang guna lancarkan arus mudik 2026 agar bisa lebaran bersama dengan keluarga secara nyaman dan juga aman di jalan. Dari Karawang, Jawa Barat, Nata Arman, Seto Pratomo, iNews melaporkan.